Pemirsa, langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang selalu membuat kita melupakan masalah dengan tertawa. Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Bukan Pak. Penonton, mana suaranya? Yang dari Bogor mana suaranya? Yang dari Ngawi mana suaranya? Yang dari Batar Gembang mana suaranya? Yang dari Indonesia Cantik mana suaranya? Itu tadi suara satu orang yang baju hitam doang tuh. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah single happy. Sendiri tapi senang, sendiri tapi bahagia. Dan terima kasih dan selamat datang untuk saudaranya dari Bang Kimun, Sekjen PBW. Terima kasih. Thank you. Ini penggemar tetap bukan empat mata loh. Acara belum mulai udah ada di sini dari tadi. Terima kasih penggemar tetap luar, thank you luar biasa ya. Pemirsa, ini khusus yang cantik, khusus yang tampan juga. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita sangat cantik. Wawasan luas, intelektual tinggi, dan titelnya ya, yang berprofesi sebagai hakim. Ini yang memutuskan ini potong tahanan, potong telinga, tapi tidak potong gaji. Kalau Harry baru. Tapi kan udah komitmen ya Her ya. Itu namanya bukan motong. Itu terang-terangan. Gak apa-apa. Dan saat ini kabarnya tergabung dalam Jojoba. Apa? Jomblo bahagia. Siapa dia? Kita sambut Deva Indah. Benarkah hakim cantik yang ada di samping saya ini dan juga ada Hengki Kurniawan juga? Kenapa dia masih betah menyendiri? Seperti apa kriteria pria idamannya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Bukan Pak. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Saking senengnya nonton Bukan Empat Mata, 5 hari tidur di depan. Karena untuk nginep di hotel nggak punya duit. Ini berkat cintanya dengan Bukan Empat Mata. Tontonan yang paling menghibur. Kembali ke
bener banget Mas. Oh, Dan pastinya. acara ini dipercaya bahwa orang-orang yang jomblo pulang dari acara Bukan Empat Mata mereka langsung dapat pacar. Dan habis ngelamar kerjaan, Iya. tadi dikasihkan yang bagian HDR-nya. HRD. HRD. Udah diganti tuh sekarang. Dari dulu. Yang bagian terima itu loh, ini cocoknya, ini Iya, taruh sini. Ini. HRD. Itu Oh kenapa? LD, itu nanti kamu habis ini besok langsung dipanggil. Tuhan yang Maha Esa. Dipanggil kerja. Dipanggil kerja. Diterima dengan gaji di atas UMR kabupaten. UMR kabupaten ini bukan kabupaten nasional, tapi internasional. Jadi UMR kabupaten Kanada Utara. Ada ya Mas. Coba kembali kan. Di sini paling sopir berapa gajinya? 3 paling. 3. 300 per minggu. Ya tapi nanti habis dari nonton ini nanti Naik 3 juta. 3.000 turun. ya rata-rata umum 3 juta umum kalau supir lah. Itu yang nggak pakai overtime loh ya. Pakai overtime tetap jam normal lah ya. Udah itu urusan nanti SDM saya yang anu lah. Asik. Yang bisa mengatur manajemen SDM itu sudah dongok monyong lah. Sumber daya manusia. Kalau umumnya sumber daya manusia, tapi sumber dalamnya manusia. Akhlak, attitude. Mbak, good evening Mbak Deva Indah. Glad to see you again, not for eyes. How are you today? I'm fine, Mas Tukul. Thank you. Subhanallah. Sudah berapa tahun ini nggak ketemu lagi di sini? Hampir 3 tahun, Mas Tukul. Subhanallah. Tapi kayaknya lama banget nggak kesini-sini rasanya ya. Pengennya tiap hari datang jadi bintang tamu kayaknya. Bisa aja lu Tarjo. Senang sekali. Balik kan. Jadi maaf nih, apakah benar nih dirimu masih single sampai sekarang? Apa karena sibuk ketok palu? Monggo nih Mbak. Mas Tukul mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya saya tuh kepengennya mau tahu banget sih. Biar jadi semua nyaman gitu kalau tadi. Apaan sih Mas? Apaan. Pakai dijelasin. Enggak. Ya, saya masih single, tapi happy. Jadi single happy. Subhanallah. Saya sangat setuju dengan Mbak Deva ya. Iya Mbak Deva. Jadi ada yang udah double juga nggak happy ada. Ada yang triple juga nggak happy ada. Malah ada yang udah rubber set itu. Apa? Main bulu tangkis. Ya. Saya sangat, semua itu tinggal bagaimana kenyamanan hati dan pikiran. Mau double, mau single, tapi hati tidak terjajah gitu rasanya. Balik. Nyaman ya Mas? Ya? Nyaman. Dan bersyukur ya Mas. Iya, nyaman di hati, nyaman di pikiran. Apa? Hah? Kan katanya harus Syukuri. Lu harus disyukuri. biar nambah. Betul. Kok betul? Pola pikirnya konvensional. Iya. Dari koran Pos Ronda. Ini koran baru. Dan yang resmi ini aja Dewan Pers Internasional. Koran Pos Ronda. Itu isinya beritanya tentang apa ya Mas? Iya. Yang saya baca, dirimu ini masih single karena jarang ada pria yang memahami pekerjaan sebagai hakim. Itu pria yang di sana. Nah, pria yang di sini bisa memahami. Maksudnya bukan pria-pria yang saya ini, bukan, tapi yang di sini ini. Ini. Emang pernah ada cerita apa sih? Repot. Dulu waktu saya jadi model, Basicnya model. ya dulu sempat kan kalau model lebih tempatnya di ibu kota. Iya. Dan kalau hakim itu kan sekarang lebih kepada mutasi, pekerjaannya itu berpindah-pindah selama beberapa tahun. Iya. Dan jarang sekali, ya nggak jarang sih, mungkin sampai saat
saat ini saya belum menemukan yang bisa memahami pekerjaan saya karena tidak sanggup dengan LDR, long distance relationship. Nggak sabar sih pria itu sih. Kalau mungkin Mas Tukul jadi pria itu gimana? Enggak. Aduh, ngapain contohnya ke saya atau enggak? Aduh. Kan pengen tahu, Mas. Aduh, buat contohnya tuh dari tadi tuh enggak. Maaf ini sebelum pertanyaannya Vega saya jawab, bintangnya Mbak. Oh, bintangnya dulu. 29 Januari. Januari. Jono. Itu pade aku loh, Jono. Janu. Januari, Februari ngaprot, Mael, Yuni ya. Yoleha. Januari, Februari ngaprot, Mael, Yuni ya. Yoleha. 22. Itu masuknya ke Aquarius apa ke Capricorn? Apa Capricorn? Aquarius. Oh, Cocoknya Aquarius. Memang Aquarius itu subhanallah, memang orangnya itu dapat dipercaya sebetulnya. Dapat dipercaya. Kalau dikasih kepercayaan dan tulisannya mesti bagus. Oh gitu, Mas. Loh, saya tuh beberapa bintang udah saya kuasai semua. Dan orangnya tuh suka menjaga kebersihan. Dia orangnya memang cerdas. Emang ada bintang yang jorok? Ntar gua ngomong dia tersinggung. Balik kalah. Jadi tadi gimana biar laki-laki tuh bisa mengerti pekerjaannya Mbak Deva, pindah-pindah kan kerjanya? Ya pokoknya orang Aquarius itu dapat dipercaya dan percayakan pada dia kalau dia sudah satu kata omongan adalah undang-undang. Oh. Omongan adalah undang-undang. Beda sama undang-undang udah melanggar komitmen, dia omongan dapat dipercaya. Udah gitu aja. Siapa yang Nah itu diabaikan saja ya. Balik menginjak, maaf nih Mbak, ini soal usia ini kadang-kadang sangat sensitif kadang. Saya tahu orang bilang katanya usia saya 52 padahal saya 51. 1 tahun doang. Tahun doang bedanya kan. Loh, tapi kalau untuk pasangan 51 sama 30 tuh cocok banget, imbang banget. Oh, pantesan. Siapa emang yang 30 pas gue lihat ngarep sama Deva maksudnya. Lagian yang 30 siapa? Deva kan. Maaf nih Mbak, iya sensitif biasanya kalau usia itu agak sensitif. Maaf, menginjak usia 30 merasa terbebani nggak dengan status single happy nih monggo nih Mbak? Enggak tuh. Karena saya selalu bersyukur dengan apa yang saya dapat dalam hidup saya. Saya tidak iri dengan apa yang orang lain punya. Dan saya selalu menjadi diri saya dan I'm happy with my life. Wow. Mengerti? Ngerti. Silakan duduk kalau capek. Udah curiga. Ya saya senang dengan kesendirian, saya tetap happy dan saya menikmati kesendirian saya. Orang mau mengatakan apa, silakan. Iya betul Mas. Itu saya apa yang dikatakan Mbak Deva saya paham. Dan memang orang Aquarius seperti itu. Dan cocoknya Mbak maaf ini ya, Libra. Udah tahu Mas. Ya, ini tangan. Buku horoskop mana yang belum pernah saya baca? Maaf ya, ini buku horoskop mana yang belum pernah saya. Karya siapa aja pernah saya baca. Antara Aquarius dan Libra itu senyawa, chemistry, vertikal dan horizontal kan? Oh gitu. Hah? Bukan Libra yang sana loh maksudnya. Libra ada 2, Libra bersih sama Libra jorok. Ya kebetulan yang sana jorok. Balik saya baca buku horoskop loh, perbintangan loh. Cek Aquarius, set. Ada untuk pertemanan, ada untuk senyawa, ada untuk chemistry, dan ada untuk Libra Mbak. Libra. Kalau nggak percaya dicoba dulu 3 bulan. Kalau nggak cocok kembalikan ke toko besi terdekat. Aduh. Ya, Mbak. Buat anak kok coba-coba. Profesi sebagai hakim, apakah punya keinginan untuk memiliki pasangan seprofesi dan kriteria pria idaman seperti apa sih Mbak Deva? Asik.
Pada dasarnya saya pengen mencari belahan jiwa yang pengertian, yang sabar. Tidak harus seprofesi, tapi seandainya dijodohkan dengan yang profesi malah lebih bagus karena sama-sama seprofesi bisa mengerti profesi masing-masing. Tapi kalaupun tidak dengan seprofesi ya tidak apa-apa. Sama pelawak mungkin mau? Kalau memang jodohnya. Lu ngapain lu? Lu ngapain ngusul-ngusulin pelawak-pelawak? Emang pelawak siapa sih? Bukan Mas Tukul. Banyak yang lain. Itu tadi Bang Ucok Baba pelawak. Saya kan sensitif, coba pikir gua kalau. Sensitif. Terus Mas tadi kriterianya nggak banyak sih, tapi paling ya ganteng, jujur, sabar. Wah, udah lewat ya. Jujur. Ganteng lihatnya dari luar, Vega. Ih, kan aku bukan bilang Mas Tukul jelek. Ya meskipun begitu, tapi kan aku bilangnya Meskipun begitu apa? bukan ganteng, Mas. Jangan salah. Rata-rata, Mas, cowok ganteng itu udah punya cowok. Dia tahu aja maksudnya. Ih, pulang. Hei. Terusan lo, Mas. Ntar ketularan lo. Kamu baca nggak newspaper kemarin? Apa, Mas? Saya kan langganannya bukan koran nasional tapi internasional juga. Oh. Di Inggris ya 80% wanita suka laki-laki yang smells good. Jadi bukan kriteria tampan atau jeleknya, yang penting wangi. Karena wangian tuh punya energi yang sangat luar biasa, yang bikin wanita jadi kelemah. Diricek aja. Kembali kalah. Begitu. Jadi yang wangi ya. Iya, baca. Emang wangi? Coba. Kayak bayi kan? Bayi. Bayi apa gak? Bayi gorila, Mas. Met selamanya. Wangi, Mas, wangi. Makasih mama, makasih. Ibunya gorila dong. Pemirsa, setelah ini akan ada pria tampan yang membagikan tips menjadi seorang single happy. Penasaran seperti apa tipsnya? Ojo nih ngendi-ngendi. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak. Menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Oke masih di Bukan Pak. Balik ke lab. Masih semangat. Mana suaranya? Seperti yang saya janjikan tadi, ada para ahli yang akan memberikan tips-tips menjadi single happy. Silakan Vega dan Mas Pricinta, monggo. Terima kasih, Mas Tukul. Dan ini tip-tip yang benar-benar luar biasa ini. Oh, oke. Apa aja Bang Ucok? Jadi yang pertama, Tips untuk apa nih? tip untuk menjadi single happy. Oke, happy. apa? Happy. Ya itu maksudnya. Mulut-mulut gue. Protes aja. Sih. Apa yang pertama? Yang pertama, cari gebetan baru di setiap kota yang dikunjungi. Ya. Jadi jika datang kembali ke kota yang lain, Ya. sudah ada gebetan terus. Jadi pasti tidak akan kesepian. Ya nggak? Bener. Nggak akan kesepian, nggak setia juga dong berarti ya. Hah? Ya kesetiaannya mah biarin aja lah. Yang penting happy aja Iya, bener, gitu. Yang penting happy. Nah. Ada lagi tipsnya? Oh banyak. Yang kedua? Yang kedua, oh cuman ada 3 nggak banyak ya. Banyak Cuman juga. aja. Jangan pernah berteman dengan orang-orang yang punya pasangan. Itu menjadikan kamu jadi apa ini? Jadi merana. Oh. Iya. Iri hati dan apa nih? Iri. Meratapi kesedihan. Oh, jadi nggak boleh temenan sama yang punya pasangan? Nggak boleh.
cari pasangan yang jomblo-jomblo juga. Terus jauhkan dari kuburan. Salah. Gak ada, Bang. Salah baca. Iya, benar. Maklum nggak bawa kacamata. Oh iya, benar. Iya. Ada lagi? Ada. Tips yang ketiga. Yang ketiga, selalu berdoa agar tiap malam minggu selalu hujan. Gimana maksudnya kok hujan? Jadi kalau hujan kan tuh nggak ada yang punya pasangan lagi. Jadi banyak yang kesepian semuanya kan. Di siapa tahu tetap hujan tetap jalan. Ya kamu aja kali. Aduh itu mah tipsnya bercanda. Ini aku punya tips yang diambil dari berbagai kutipan. Menurut orang-orang yang single tapi happy. Nah, coba. tipsnya nih ya. Mana? Yang pertama adalah berkumpul bersama teman-teman. Nah, cara ini biasanya bisa bikin kamu happy dan bahagia dengan tertawa bersama teman-teman dan bisa melupakan pikiran-pikiran negatif kalau lagi merasa sendirian. Tuh lebih masuk akal lah. Oh, ini juga masuk akal. Yang kedua adalah fokus pada karir. Karena menurut psikolog, menghabiskan waktu maksimum untuk bekerja tidak hanya membuat Anda meraih profesional yang tinggi, tapi juga membuat Anda bahagia dan juga kuat. Tapi juga jangan terlalu mikirin karir doang, percintaan juga harus dicari kan. Dan yang ketiga adalah coba hal yang baru sewaktu memiliki pasangan yang tidak bisa dilakukan. Misalnya waktu pacaran kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah misalnya kalau lagi sendiri belum punya pacar bisa mencoba olahraga yang ekstrim, terus mencoba pengalaman baru. Siapa tahu di sana Anda bisa bertemu dengan orang yang baru yang akan menjadi pendamping Anda. Nah yang keempat untuk para cowok-cowok yang mungkin sampai detik ini belum punya pasangan, positive thinking aja, mungkin kekasih Anda bukan cewek tetapi cowok. Ya bener kan? Bener dong. Bener. Mas Tukul dan pemirsa yang ada di studio yang juga ada di rumah, semoga tips tadi bermanfaat dari kita. Jangan mikir kalau Anda jomblo sendirian. Yang di sini juga pada jomblo-jomblo kok, ya. Kita kembali lagi ke Mas Tukul Arwana. Kembali ke leg pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada 2 orang pria dan 1 orang wanita yang belakangan ini selalu dihantui oleh pertanyaan kapan kawin. Siapa mereka? Kita sambut Robert Roni, Reza Rardian dan Adinia Wirasti. Katakan cinta sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Membuat aku bimbang, membuat aku gelisah, ingin bersama jadi milikku. Silakan. Di mana? Oke. Subhanallah. Ya. Wah bersyukur sekali ya pada malam hari ini bintang tamu luar biasa. Dan penontonnya juga luar biasa. Kembali ke leg. Selamat malam untuk Mas Roni, Mas Reza dan Mbak Adinia Wirasti. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima Senang kasih sekali. sudah mengundang. Ya pastinya dong ya. Cie. Karena bintang tamu itu bagian dari suatu acara yang sangat elegan, yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada. Dan selamat juga untuk Mas Roni juga. Gimana kabarnya? Baik juga? Baik. Alhamdulillah. Kembali kalah. Itu Mas Roni nih. Jadi sebenarnya kenapa sering ditanya kapan kawin? Emang ada apa semua? Karena sejak tanggal 12 Februari lalu kita ada film layar lebar romantic komedi berjudul Kapan Kawin. Wow. Ini kalau boleh tahu lebarnya tuh berapa kilo ini? Maksudnya film dia. 12 kali 9. Luar biasa. 12 kali 9. Itu kalau ada saya apalagi di frame itu subhanallah sekali. Iya. Mau Mas Tukul ya? Loh, kalau saya ini pasti mau ya. Film berikutnya ya Mas ya? Oh next never mind ya. Next movie, Mas. Film saya kan tahu sendiri ya, Office semua kan. Ini Caki 4 nanti saya bintang. Caki kan horor. James Cameron sama Steven Spielberg itu kemarin. Sutradaranya. Loh, sutradara dari Terminator itu juga udah ngoling saya. Kembali ke leg. Untuk Mas Roni lagi nih, sebentar ya Mbaknya. Sebagai produser dan juga penulis cerita film Kapan Kawin, kabarnya
Dirimu mendapatkan inspirasi dari semakin banyaknya fenomena cewek single tapi sukses berkarir. Is that true nih, monggo? Betul, Mas. Jadi saya waktu nyari ide cerita, waktu diminta bikin film komedi romantis itu, saya merhatiin banyak banget sekarang, terutama di Jakarta ya, cewek yang udah umur 30 masih single masih dianggap wajar-wajar aja. Padahal kalau di daerah, jangan kan 30, 28 aja udah langsung ditanyain, mengenai nikah gitu kan, nggak laku tuh gitu. Jadi menurut saya menarik nih, ada perbedaan pandangan di Jakarta dan di daerah. Saya rasa ini potensi untuk dijadikan sebuah film komedi. Jadi dibentuklah cerita seperti ini. Betul, sangat setuju sekali. Ya, di kampung itu di atas 25 udah disenggol-senggol terus. Lu kapan lu? Gua pengen ngomong cucu nih. Gitu. Dulu saya kalau nggak dikejar-kejar itu ya. Asli gimana dikejar? Makanya saya tuh ya, saya kasih satu kata, I'm sorry my love, but I don't forget you me because you first love for me. Maka cintaku, aku tidak akan melupakanmu sebab kamu cinta pertama bagiku. Kau yang pertama tapi bukan yang terakhir. Langsung saya merantau, alhamdulillah saya dapat bidadari tanpa ekor, alhamdulillah. Tapi cantik loh. Mungkin enggak Mas? Reza. Mbak Asti dulu dan Mas Reza. Boleh diceritain sedikit nggak kalian berperan sebagai apa dan seperti apa karakternya, monggo? Oke. Udah lama nih. Saya berperan sebagai Dinda. Dinda itu yang soon to be pasangannya Satrio atau Rio di film ini. Sebenarnya filmnya masih diputar kan ya, jadi masih bisa nonton. Masih cukup banyak lah. Iya. Setelah 3 minggu Masih bertahan. rekor nih, kita masih bertahan. Iya, That's cool. bagus. Jadi karakter Dinda adalah perempuan yang sudah berumur 33 tahun tapi belum mendekati atau belum ada tanda-tanda bahwa dia punya pacar. Sampai akhirnya orang tuanya ngerjain dalam tanda kutip. Dinda disuruh pulang ke Jogja yang adalah kampung halamannya tapi bawa pasangan. Karena gak punya pacar terus ketemu dia. Wow, pas banget ya. Jadi disewa. Iya. Disewa, Mas. Jadi saya sebagai aktor Iya. di film itu berperan sebagai seorang aktor teater ceritanya yang ketemu Dinda lewat teman kami, temannya Dinda, teman saya juga. Dijodohin akhirnya. Tapi maksudnya dengan tujuan, ini ada aktor yang mungkin lo bisa sewa, lo bayar untuk pura-pura jadi pacar lo gitu. Jadi sebenarnya datang ke Jogja, kenalin pacar terus udah bye gitu. Kayak udah ya, udah Selesai, punya pacar nih pekerjaannya sudah deh selesai. gitu. Tapi apa yang terjadi harus nonton filmnya. Masih ada kok, masih ada filmnya. Penasaran ya. Ini nyewanya sehari apa 2 hari, Pak? Nah itu dia harus nonton. Pacar bayaran Pak ya. Itu waktu nyewa itu ada batasan-batasannya nggak ini? Nggak ada batasan dong. Ada. Bebas berarti. Bebas. Asik dong. Dia Udah jam mah malah berapa ini? tertarik ke Oke. itunya. Udah masih filmnya kan masih Kapan ada. Deva mau nyewa saya? Dewa. Kamu mau nyewa odong-odong? Jangan dilihat odong-odong bisa menghibur loh odong-odong. Benar. Kembali kalah untuk Mbak Asti dan Mas Reza. Sebagai salah satu seorang aktor dan aktor terbaik Indonesia. Wow. Mantap. Mas. Peran apa aja, wah, dilibas ya. Ada kesulitan nggak memerankan tokoh dalam film ini dan kaburnya? Ini merupakan film komedi pertama yang kalian bintang ini, monggo. Iya. Iya betul. Saya hampir sudah sekitar 3 tahun terakhir hampir nggak pernah main film komedi sama sekali. Jadi ini film komedi pertama saya dan Asti juga. Kami dipasangkan di film ini dan ya itu impian saya juga sih sebenarnya buat main sama dia. Sebenarnya udah pernah dipasangkan tapi di film pendek. Sebenarnya bukan film pendek, film omnibus. Jadi kumpulan dari cerita Ngerti nggak pendek film omnibus? gitu. Belum tahu saya. Saya tuh tanya duit wanita kerja. Film apa tuh? Itu bisa jadi pekerjaan juga nggak Mas Tukul Kumpulan omnibus? film yang pendek jadi satu film panjang. Oh, Salah satu ceritanya Seperti ada kami. kumisnya Mas Tukul kan dikumpulin. oh iya. Iya. Luarnya ada tapi dalamnya juga ada. Ini nggak ada tapi dalamnya ada. Tumbuhnya tuh keliru kebalik. Jadi pembersih kaca ini.
sapu-sapu kali ya. Jadi gitu. Pasti rame banget nih Mas. Pasti, Ya? Kalau apalagi yang main kan mereka berdua. Kita nonton yuk tapi jangan malu-maluin. Dia mah kalau nonton makan popcorn pakai nasi malu-maluin. Ngawur. Biasa aja. Ya enggak lah. Bukan. Kalau aku nonton bioskop tuh cari yang duduknya di pinggir. Biar Ya biar deket sama toilet aja. Ini harusnya satu frame paling enggak 2 scene, 1 scene ada saya itu. iya dong Mas Roni. Untuk ada Next, Mas, ya? Iya. Next movie ya, Mas, ya? Iya, kan, jadi next apa- movie kan itu ada Iya. yang hantunya kan? Iya, kita Horor. iya Mas, kita next Yang bayangan movie- doang gitu kan? Next movie kan horor. Jadi bisa Mas Tukul main, gak usah di make up, udah serem Mas. Enggak, maksudnya kan mencoba hal baru kan Mas Tukul Iya. film-filmnya selalu komedi dan semua Iya. sukses. Belum Iya, pernah kan iya. Mas? Belum pernah kan Mas nonton Tantangan horor kan? baru. Iya. Nggak kelihatan mukanya kapan lagi coba. Ini sinetron saya biarkan si kuning mengambang ini nggak takut loh. Macem-macem aja film horor. Ya cocok dengan karakter saya aja. Yang komedi-komedi kan film saya otomatis romantis tahu sendiri meledak kan. Cakep banget tuh. Cinlok itu cinta Cinlok. lokasi gitu. Dan saya tuh satu frame sama siapa coba. Wulan Guritno, siapa aja Mas? Lu macam-macam. Luna Maya. Itu apalagi yang adegan yang di samping kuda itu kan yang aku lihat itu cakep banget tuh. Pasti one take oke kan? Yang gitu doang. Saya kalau syuting kalau nggak lantai koki, yang kedua tuh paling jus pilihan aja. Widih. Saya tuh nggak pernah membuang-buang kaset, nggak membuang itu. Luar biasa. Langsung lantai koki. One take. Aku tahu dialognya seperti apa. Makanya seorang pemain itu harus mempelajari Naskah itu ya. Skenario. nangkep ceritanya apa di situ nanti menjiwai dulu. Gitu. Kembali kalau jangan hanya lihat angkanya kontraknya saja. Malu untuk Deva. Dari tadi kan jomblo happy nih, tapi kalau misal nanti yang ngedeketinya Reza Radian masih mau jomblo nggak? Nanti Mas Tukul marah lagi. Apa ya? Nanti Mas Tukul cemburu lagi. Apanya? Nanti Mas Tukul cemburu. Ya semua dari hati kamu aja yang lebih senyawa yang mana, yang lebih chemistry yang mana, yang lebih satu gelombang yang mana. Tergantung yang lebih tua kayaknya Iya, mana Mas? betul. Tergantung yang lebih tua ya. Iya mana kalau kayaknya. bisa dibagi dua juga nggak apa-apa. Yang atas mana? Ya, aku nggak pernah menjajah hati orang. Silakan dirimu bisa memilih sendiri. Asik kayak bener-bener dipilih aja. Vega ini kayaknya intervensinya terlalu berlebihan. Monggo. Mau Deva. Apa Deva punya selera sendiri? Emang bener kayak selera kayak Mas Tukul deh. Yang udah sangat bijaksana. Tapi kalau wanita jawabnya agak say-say-cat, malu-malu kucing itu kayaknya ya gimana? Apa tuh Mas artinya? Hah? Ini nggak bisa jawab loh. Ya. Berarti kalau wanita diem itu iya berarti. Ada yang jawab, tapi Vega pernah diem tahu-tahu bertelur malah. Balik galak, Ayam. telurnya kotak lagi. Tuh, Reza. Sebagai seorang aktor yang selalu berhasil memerankan peran apa saja sehingga banyak mendapatkan penghargaan, emang saya ngagumi bener cara beraktingnya. Tuh diem-diem tuh saya tuh juga mengikuti perkembangan perfilman Indonesia. Cintailah produk dalam negeri, makanya film-film saya coba di rumah. Wow, susah dihitung. Saking banyaknya bareng sama punya anak-anak adik saya. Bagaimana cara mendalaman karakter ini, monggo? Kalau untuk film Kapan Kawin, sebenarnya melalui proses reading seperti biasa, dengan Asti, diskusi dengan sutradara, dengan produser, dengan penulis juga. Jadi sebenarnya kami saling bekerja sama untuk mendevelop sama-sama kira-kira nanti tokoh ini mau dibawa kemana, lalu mau bentuknya seperti apa gitu. Jadi saling dapat masukan dari satu sama lain juga sih. Setuju. Setuju. Jadi seorang aktor atau aktris begitu dikasih naskah itu diambil dipelajari dulu karakternya. Kalau aku seperti enggak apa. Mas, Iya kan? taruh dalam beras. Biar matang dong taruh dalam beras.
pelajari di dalam. Nanti kamu begitu reading TikTok dulu bagaimana. Tinggal sutradaranya boleh improvisasi enggak atau textbook ya teks dengan Sedap. nah di situ. Luar biasa. Ya kan saya sudah jam Acting terbang coach. saya juga banyak film-film saya box office juga. Wih, Ya. benar. Avatar, Anaconda, Jurassic Park, King Kong 5, itu tetanus itu. Sama yang terbaru nih. Ya, apa? Yang Shaun the Sheep. Wah, ya. Itu mah nggak pakai dia. Kembali ke lab. Untuk Reza, sebentar Mbak ya. Reza dan Mbak Asti. Boleh dong dicontohin salah satu adegan bertengkar atau yang paling emosional sebagai pasangan di film Kapan Kawin. Nonton filmnya aja ya. Apa-apa. Sedikit aja. Justru biar Dua second lah, digantel lah. Iya benar. 1, 2, habis. Ya Mbak ya, 3 ini lah. Apa ya? Soalnya sayang kalau misalnya Kayak saya apalagi seperti kayak dulu di otomatis I want to talk, My darling. I want to talk my darling. Nah, gitu ada dulu. soalnya saya nggak diedit nggak gitu ya. Jadi Iya, bingung kita. Dialog yang mana ya kira-kira juga saya Mungkin dari bingung. sutradara. Yang mana? Produser. produser ini. Produser. Ya. Apa ya? Saya sih termasuk produser yang demokratis, Mas. Jadi terserah pemainnya aja. Lupa. Iya, bingung langsung jadi awkward, Mas. Yang diingat kan biasanya, seperti Iyalah. saya kan tadi ada yang diingat I want to talk my darling. I want to talk Sedikit my aja darling. sedikit. Terus aku mesti ngomong apa? Talk to Tukul Arwana. Talk to Tukul I want Arwana. to talk my darling. Talk to Tukul Arwana. Who's Tukul Arwana? Is that a fish? Some kind of a fish. Is that a... It's a catfish. Oh, it's a catfish. Okay. You know the Yeah. Oh yes, Lily. I am fish Lily. Yes. Tunggu. Lele. Bener-bener. Tepuk tangan. Bikin penasaran aja ya, makanya tonton filmnya ya Kapan Kawin. Mas Tukul udah nonton belum? Nonton dong, Mas. Pasti nanti saya Nonton dong, Mas. biar teman-teman saya dulu. teman-temannya diajak dong Iya, nonton Kapan pasti. Kawin Saya tuh gitu. selalu borong Iya. tiket kalau Masih main di Pondok Indah, Blok M, masih banyak, Mas. Apa Ntar gading cek ya? aja di internet ya. Kenapa Gading nggak masih main? Harus nonton loh, Mas, beneran. Nonton loh, Mas. Pasti. Iya. Aku ngantri banget mas. Apa ya? Pada pengen nonton apa? Kapan kawin? Iya. Aduh. Saya udah nyampe di sana, begitu nyampe wah antrinya. Antri gitu. banget. Akhirnya saya jam berikutnya akhirnya sampai malam akhirnya udah tutup. Loh, bener nih padet loh. Antrinya sampai ini drama Ngantri. aja loh ini. Kembali ke lab untuk Mas Roni nih. Apa yang membuat Mas Roni akhirnya memilih Mbak Adinia Wirasti dan Mas Reza Radian untuk memerankan tokoh Dinda dan Satrio? Apakah Jadi- ada pertimbangan khusus? Iya, jadi waktu awal punya ide cerita, dari awal saya udah tahu bahwa untuk meranin karakter Dinda dan Satria ini saya butuh aktor dan aktris yang oke banget lah, karena nggak gampang memerankannya. Terutama Lumayan ya. komedi menurut saya sih banyak disalahpahamin ya. Orang banyak remen komedi dikira gampang, padahal menurut saya komedi itu paling susah gitu. Jadi harus aktor aktris yang bagus. Dan nggak usah cari jauh-jauh sih, kalau di Indonesia aktris terbaik di Indonesia menurut saya saat ini, menurut pendapat pribadi saya ya Asti. Kalau aktornya ya Reza, untungnya mereka mau. Kalau mereka nggak mau, saya nggak jadi bikin filmnya, Mas. Karena sistemnya jelas sekali lebih maunya. Sistem kerjanya itu. Nah, sistemnya cocok ya ayo. Iya, jadi saya nggak ada pilihan kedua sebenarnya. Waktu pertama kali ide cerita, terus saya nulis ceritanya bareng Monty kan. Bareng Monty juga bareng si direkturnya si Ocai. Dari pertama saya udah pengennya yang jadi Dinda Asti, yang jadi Satrio Reza, nggak ada cadangan. Jadi kalau mereka nggak mau, nggak jadi bikin film kita, Mas. Untungnya mau mereka. Iya. Bukan tadinya yang pemeran Dinda Vega yang jadi Satrio Mas Tukul. Lu maunya kayak gitu. Kalau gua sih belum tentu kan. Itu kayaknya judulnya bukan Kapan Kawin ya, Kapan Apa? Cerai. Iya, Nggak boleh dong, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita tuh harus mempersatukan. Cerai kejelekannya Jangan kali menceraikan, mas. ya. Cerai kejelekannya, That's right. cerai penyakit. Kembali ke untuk Mas Roni lagi nih. Salah satu alasan buat film ini karena ada perbedaan pandangan di kota dan di daerah mengenai usia wanita harus menikah. Itu gimana nih? Iya, jadi menurut saya sih stigma tentang wanita di Indonesia masih nggak fair sih. Jadi Iya. buat wanita di Indonesia lebih susah daripada dari cowok. Jadi kalau cowok umur 33, 35 masih single, fine-fine aja. Tapi kalau cewek
udah mendekati 30 gitu, apalagi di daerah ya, langsung udah pasti disuruh orang tuanya nikah, ya kan. Dan lebih susah lagi kalau karirnya udah bagus seperti Dinda di film ini, makin susah cari pasangan karena kalau cewek udah sukses, dia harus nyari pasangan yang sepadan gitu kan. Paling tidak sepadan atau di atas mereka. Iyalah, secara ekonomi, karir maupun secara usia paling nggak sama. Nah, cowok kalau usia segitu maunya nyari daun muda umur 19-20-an situ. Ya, jadi susah. Jadi enaknya cowok kalau misalnya kayak Mas Tukul gitu nikah sama cewek umur 19 masih nggak apa-apa, nggak ada yang ngomongin gitu kan. Tapi misalnya cewek nikah sama cowok umur 19, langsung jadi omongan gitu. Iya, betul. Contohnya kok kesal. Jadi siapa? Saya kok selalu ditawarin kayak gitu. Jadi memang susah jadi cewek di Indonesia. Ini sangat menarik. Ini penasaran ya harus ditonton karena aku pengen lihat endingnya apakah akhirnya nikah apa enggak itu. Iya. Ini akhirnya gimana nih? Harus nonton dong. Ya kan karena wanita karir itu kan udah usianya udah waktunya tapi dia punya prestasi Karir yang atau bagus, ya. jabatan yang bagus. Akhirnya endingnya gimana? Nikah apa enggak ini? Dan Ayo, siapa Mas. ya cowok yang beruntung sekali bisa mendapatkan wanita karir yang punya jabatan yang tinggi Benar. sekali. Waduh. Enak Ya, tuh nonton. cowoknya tinggalin gini-gini aja. Apaan tuh? Paling nyaman, tinggal banyak olahraga. Kembali ke laptop. Ini untuk Mbak Tina. Kenapa sih Mas Reza kok aku lihat Dewana? Ini penggemar saya juga nih. Termasuk ini yang ke-3 triliun penggemar saya. Menurut dirimu gimana nih? Stigma yang baru saja disampaikan sama Mas Roni, dirimu ngalamin juga nggak? Ya sedikit banyak. Benar juga apa yang dikatakan Mas Roni, tapi semuanya balik lagi ke bagaimana pasangan itu saling menyempurnakan dan melengkapi. Luar biasa. Saya tidak mencari pasangan, saya mencari orang yang bisa menutupi kekurangan saya. Melengkapi. Gayamu, Mas. Aduh. Itu kalau bahasa Inggrisnya Pak, little my love, love my little itu. Cinta aku sini tapi cinta aku selamanya itu maksudnya itu. Bahasa Inggrisnya apalah pokoknya lah. Love me forever lah. Alah, Kelly G lagi dong, forever Iya. love lagi dong. Tai aku selamanya. Kembali ke untuk Mbak Deva, Mbak Asti dan Reza. Jadi jika kalian ditanya kapan kawin, jawabannya seperti apa yang akan diberikan? Monggo dari Mbak Deva. Maybe yes, maybe no. Mei. What? Jawabnya kapan Mei. kawin? Mei. Gitu. Mei, Kirain bulan Mei gitu Bukan, maksudnya. maybe yes, maybe no katanya. Bercanda dia, bercanda Mas. Kan mengimbangi pasangannya yang akan jadi sama-sama pelawak kan jadi. Otak. Kalau dari Mbak Asti nih. Kalau sekarang sih masih bisa bilang filmnya ada di bioskop. Ngelesnya masih bisa gitu, nontonnya filmnya bukan berarti menjawab pertanyaannya juga sih. Tapi biasanya kalau ada yang nanya gitu saya ketawa aja sih. Ketawa. Dibawa santai aja gitu, maksudnya nggak usah dipikirin kayak, aduh iya gue kapan kawinnya. Nih. Dari Wah, saya paling gampang jawabnya kapan-kapan. Kapan-kapan jadi Ya dia bisa, selalu bisa. punya sikap itu dari dulu sih. Dari dulu kapan-kapan mulu, Bo. Kapan-kapan aja terus. Nggak tahu deh. serem juga kalau ditanya kapan kawin ketawa doang ya. Kapan kawin? Serem dong Mas. Ya. Kalau Mas Roni dahulu jawabannya apa? Saya udah nikah, Mas. Jadi aman saya. Aman ya. Aman. Sudah ya, udah anu ya. Udah aman ya. Kembali ke pemirsa, rekan saya juga punya tips cara menjawab saat ditanya kapan. Silakan Vega dan Oh iya Mas, oke, aku Pricinta. balik lagi ke sini. Bang Ucok, Ya, masih sehat kan? masih Iya dong. Nah ini tadi pertanyaan Mas Tukul untuk Iya. menjawab orang-orang atau keluarga yang biasanya suka nanya ke anaknya atau ke keponakannya, kapan kawin? Terus bingung, Bingung. kapan kawin? Bang Ucok mungkin punya tips? Oh, di sini sudah siap tipnya nih. Oke, yang bener Nah, tapi. soalnya sama saya juga banyak yang bertanya, Hah? kapan kawin? Oh, Nggak kawin-kawin, masih kecil. udah Iya gede kan? lah. Hah? Iya
Iya benar sih. Ya, banyak Benar. sekali. Benar. Tapi jawaban saya masih kecil, ntar. Oh gitu. Ya. Masih kecil belum boleh kawin. Belum Ntar boleh aja. kawin. Iya, Jadi iya. tipsnya menjawab pertanyaan kapan kawin Iya. adalah yang nomor 1, alihkan pembicaraan saat diberi pertanyaan kapan kawin. Alihkan dengan topik lain. Tapi aduh, Maaf. Iya. ini penangkap sinyal. Oh, iya. Jadi kalau ini begini nggak bisa ngomong. Buat nangkep sih. Iya. Iya. Alihkan pembicaraan saat diberi pertanyaan kapan kawin. Alihkan dengan topik lain. Tapi pastikan topiknya menarik serta memiliki bobot yang sesungguhnya. Ya, atau yang berat. Nah, supaya lawan bicara kamu merenung dan memikirkan dari hidup yang sesungguhnya. Misalnya, kapan ya kebayar utang saya ya? Oh, jadi tadinya lagi mikirin nanya kapan kawin, tiba-tiba mikirin utang. Oh iya, kapan ya gue bayar utang ya? Gitu. Nah, Jadi itu, lupa ya? lupa itu. Lah, anjir. Iya, seperti itu. Iya. Yang nomor 2, Nomor 2. jawab aja bulan Mei. Nih. Mei apa? Maybe besok bisa. Mei bulan depan bisa. Iya kan? Iya, benar. Maybe kapan-kapan gua bisa. Benar. Seperti itu. Oh iya. Iya. Jadi Ya. pokoknya kan itu doa juga ya kayak Iya, gitu. doa. Iya, benar. Iya. Ya benerin dulu deh. Ya makanya. Tinggi. Nah, Next ada itu apa? tipsnya. Apa Yang lagi? nomor 3, berikan jawaban nunggu kamu. Nah kalau yang nanya cowok, Hah? dia cowok gimana? Jangan sampai ke cowok ditanya begitu. Terus jangan sampai laki orang. Oh bener itu. Nanti kapan kawin? Nunggu kamu. Gitu berantem deh. Iya bener. Mm-mm. Oh, tapi itu tipsnya masih kayak gitu Hah? aneh. Emang aneh emang. Aku ada lagi tips Yang bacaan nih. juga aneh kan? Nggak ngomong lah. Lu jangan melongo aja ngintipin gue. Maksud saya itu anehnya. Saya juga dari tadi ngintip-ngintip terus nih. Dia melongo. Iya. Nih tips menjawab pertanyaan kapan kawin. Kalau ditanya kapan kawin, jawab aja amin. Karena Amin. Kalau misalnya si Amin nggak ada? kita amin tuh amin nanti kan didoain kawin. Oh doa, amin gitu ya? Oh saya kira sama si Amin. Bukan, karena jawaban ini biasanya cukup efektif. Nah umumnya si penanya akan mengerti bahwa Anda tidak ingin ditanya lagi tentang pertanyaan tersebut. Nah yang kedua, jawab aja, masih pilih-pilih dong. Karena kan menikah tidak seperti membeli kucing dalam karung. Nah seperti itu. Jadi Anda itu akan terlihat tegas dan tidak main-main dalam mencari pasangan untuk menikah. Dan membuat orang lain berpikir bahwa Anda memang serius memilih calon suami atau istri. Yang ketiga, jika jawaban yang tadi tidak ampuh juga, hadapilah dengan senyuman. Nah, kapan kawin? Gitu ya. Jadi saat keluarga besar menanyakan perihal kapan kawin, Anda berencana berumah tangga, sambut pertanyaan tersebut dengan senyuman. Karena terkadang pertanyaan seperti itu hanyalah dimaksudkan untuk mencairkan suasana aja, tanpa maksud dan tujuan menyindir status Anda sendiri. Dan tips yang keempat, percayalah bahwa setiap panci pasti ada tutupnya. Itu tadi tips dari kita berdua, semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah maupun yang ada di studio. Balik lagi ke Mas Tukul. Pemirsa, setelah ini masih akan ada perbincangan menarik saya bersama bintang tamu saya pada malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Oke, masih di Bukan Bat. Balik ke lab. Pemirsa, seperti kata pepatah, jodoh di tangan Tuhan. Tetaplah percaya Tuhan akan mempertemukan pasangan jiwa kita melalui caranya yang anggun tanpa pernah bisa dimengerti oleh logika manusia. Nikmatilah dan bersyukurlah. Jadi akan ditemukanlah jodoh itu. Terima kasih kepada bintang tamu saya Dewa Indah, Robert Roni, Reza Radian, Adina Wirasi, dan Ucok Baba. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Murad, tidak ada motivasi untuk membacakan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan jangan diambil. Tonton terus Bukan Mata Senin, cara hukumnya cuma tetap Bukan Mat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam